Sidang Perkara Perdata nomor 123 garing PDT.G garing 2024 garing PN BGR antara Tuan Andi sebagai penggugat melawan Tuan Budi sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan cara gugatan Wan Prestasi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Panitera pengganti, apakah para pihak telah hadir di persidangan? Yang Mulia Hakim Ketua, pihak penggugat hadir prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya, Bapak Roy Cisara Sinurat, SH. Pihak tergugat juga dihadiri oleh kuasa hukumnya. Baik Yang Mulia, ini surat kuasa khusus dan kartu advokat kami. Sah, silakan kembali ke tempat Anda. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan maju dan tunjukkan surat kuasa khusus Anda. Baik Yang Mulia, ini surat kuasa kami. Sah, silakan kembali ke tempat Anda. Baiklah, para pihak sudah lengkap. Sesuai dengan jadwal, agenda siang hari ini adalah upaya mediasi. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, mediasi wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Apakah para pihak setuju? Setuju Yang Mulia. Setuju Yang Mulia. Majelis Hakim menunjuk Bapak Hakim Anggota Satu sebagai mediator dalam perkara ini. Sidang diskors selama maksimal 30 hari untuk proses mediasi. Apabila mediasi gagal, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Sidang dilanjutkan kembali setelah proses mediasi dinyatakan gagal berdasarkan laporan mediator. Agenda selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan oleh pihak penggugat. Kuasa hukum penggugat, apakah Anda siap membacakan gugatan Anda? Siap Yang Mulia, mohon izin membacakan gugatan kami. Gugatan Perdata Wan Prestasi nomor 123 garing PDT.G garing 2024 garing PNPGR. Tuan Andi, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, beralamat di Jalan Dr. Semeru nomor 120, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat melawan Tuan Budi, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, beralamat di Jalan Dr. Semeru nomor 2, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat dan hadirin di persidangan, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, klien kami Tuan Andi sebagai penggugat dan Tuan Budi sebagai tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter kubik di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga yang disepakati 1 miliar. Bahwa dalam perjanjian tersebut tergugat berkewajiban membayar dalam tahap kedua. Tahap pertama 300 juta saat penandatanganan telah dibayar, dan tahap kedua 700 juta paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan, yaitu jatuh tempo pada 15 April 2023. Bahwa faktanya hingga 6 bulan setelah jatuh tempo, tergugat belum melunasi sisa pembayaran tersebut. Klien kami telah melayangkan 2 kali surat teguran atau somasi secara patut, masing-masing pada tanggal 15 Mei 2023 dan 1 Juni 2023, namun tidak diindahkan. Bahwa tindakan tergugat yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu merupakan wan prestasi atau cedera janji sebagai diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa akibat wan prestasi tersebut, klien kami mengalami kerugian material sebesar sisa pembayaran 700 juta dan kerugian imaterial karena kehilangan kesempatan menjual tanah tersebut kepada pihak lain serta bunga kerugian. Petitum atau tuntutan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk segera membayar sisa hutang sebesar 700 juta secara tunai dan seketika kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat membayar bunga kerugian sebesar 6% per tahun dari total tunggakan, terhitung sejak gugatan didaftarkan hingga putusan
berkekuatan hukum tetap. 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi. 6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sidang ini. Demikian gugatan ini kami bacakan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyampaikan jawaban atas gugatan pada sidang tersebut. Berapa waktu yang Anda butuhkan, kuasa hukum tergugat? Kami mohon waktu 2 minggu Yang Mulia untuk menyusun jawaban dan eksepsi kami secara tertulis. Baik, sidang ditunda selama 2 minggu dengan agenda mendengarkan jawaban dari pihak tergugat. Panitera pengganti catat tanggal sidang berikutnya. Sidang lanjutan perkara nomor 123 kembali dibuka. Agenda hari ini adalah mendengarkan jawaban dari pihak tergugat. Kuasa hukum tergugat, apakah Anda siap dengan jawaban Anda? Siap Yang Mulia. Surat jawaban gugatan nomor 17-PDT-WP-2023-PN MTR. Kuasa hukum tergugat Roji Sarah Sinurat. Kasus gugatan Wan Prestasi perjanjian jual beli tanah. Jawaban gugatan. Dengan hormat kami kuasa hukum tergugat Tuan Budi dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat Tuan Andi terkait Wan Prestasi perjanjian jual beli tanah yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2023. Fakta-fakta. Yang pertama, bahwa tergugat dan penggugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023 dengan harga tanah sebesar 1 miliar dan pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Yang kedua, bahwa tergugat telah membayar uang muka sebesar 300 juta pada saat penandatanganan perjanjian. 3. Bahwa tergugat mengalami kesulitan dalam membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta karena belum mendapatkan pinjaman dari bank. Yang keempat, bahwa tergugat telah beretikat baik untuk memenuhi kewajibannya dengan meminta waktu tambahan kepada penggugat. Pledoi. Yang pertama, bahwa tergugat tidak melakukan Wan Prestasi sebagaimana dituduhkan oleh penggugat karena tergugat telah beretikat baik untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua, bahwa keterlambatan pembayaran sisa harga tanah disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat dihindari oleh tergugat, yaitu belum mendapatkan pinjaman dari bank. Yang ketiga, bahwa tergugat bersedia untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sisa harga tanah secara bertahap. Permintaan. Dengan ini kami kuasa hukum tergugat memohon kepada majelis hakim untuk yang pertama menolak gugatan penggugat, yang kedua mengabulkan permohonan tergugat untuk memenuhi kewajibannya secara bertahap. Demikian jawaban gugatan kami. Yang Mulia, terima kasih. Baik, jawaban telah disampaikan. Kami berikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan replik pada sidang berikutnya. Atau apakah Anda siap dengan replik lisan hari ini? Yang Mulia, kami memilih untuk menyampaikan replik tertulis pada sidang berikutnya untuk menyusun argumentasi hukum yang lebih komprehensif, sekaligus menyampaikan bukti-bukti permulaan. Kami mohon waktu 1 minggu, Yang Mulia. Baik, sidang ditunda 1 minggu. Sidang lanjutan perkara nomor 123 kembali dibuka. Agenda hari ini adalah mendengarkan replik dari penggugat. Kuasa hukum penggugat, apakah Anda siap dengan jawaban Anda? Siap, Yang Mulia. Hal. Replik penggugat terhadap jawaban tergugat. Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata nomor 05/PDT-G/2024/PN-BGR pada Pengadilan Negeri Bogor di Bogor. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Roy Cisaras Nurat, SH, advokat dan konsultas hukum pada kantor Roy Sinurat, SH dan rekan yang beralamat di Jalan Insinyur H. Juanda nomor 10, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan surat jawaban gugatan tergugat tertanggal 25 September 2024 bermaterai cukup, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Saudara Budi yang beralamat di Jalan Kelambir Kabir nomor 724, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan replik atau tanggapan atas jawaban gugatan tergugat
yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 25 September 2024 dalam perkara perdata nomor 25 garing PDT.G garing 2024 garing PN BGR sebagaimana dalil-dalil yang terurai di bawah ini. Yang pertama, dalam eksepsi, penggugat menolak seluruh eksepsi yang diajukan tergugat dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Yang kedua, dalam pokok perkara. Yang pertama, menolak dalil tergugat secara menyeluruh. Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawabannya, kecuali terhadap hal-hal yang telah secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Yang kedua, penggugat menguatkan dalil penggugatan penggugat bahwa dalil-dalil yang diuraikan penggugat dalam surat penggugatannya terdahulu adalah benar adanya dan tetap dipertahankan. Yang ketiga, bantahan terhadap alasan tergugat. Yang pertama, bahwa alasan tergugat yang menyatakan belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan adalah alasan yang mengada-ngada dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dalam perjanjian jual beli ketiadaan dana atau kesulitan finansial tidak. Yang kedua, bahwa tenggang waktu pembayaran tahap kedua yang disepakati adalah paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu pada paling lambat tanggal 15 April 2023. Namun tergugat tidak melaksanakannya hingga 6 bulan berlalu, tanggal 15 Juli 2023. Hal ini menunjukkan adanya unsur kelalaian atau prestasi nyata dari pihak tergugat. Yang keempat, bahwa penggugat telah menjalankan kewajibannya dengan mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi, namun tidak diindahkan oleh tergugat. Ini membuktikan itikat tidak baik dari tergugat dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. 4. Menegaskan kerugian penggugat bahwa akibat kelalaian tergugat, penggugat mengalami kerugian antara lain tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain, kehilangan potensi keuntungan, serta biaya-biaya terkait somasi dan proses hukum. Yang kelima, ketentuan hukum bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan tergugat jelas merupakan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHP Perdata dan pasal 1243 KUHP Perdata. Berdasarkan hal-hal tersebut, di atas penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dalam petitum yang pertama, menolak jawaban gugatan tergugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang ketiga, menyatakan tergugat telah melakukan prestasi. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar kerugian material dan imaterial yang diderita penggugat seperti yang tercantum dalam gugatan awal. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara apabila majelis hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik ini kami sampaikan atas perhatian majelis hakim. Diucapkan terima kasih. Baik, jawaban telah disampaikan. Kami berikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan duplik pada sidang berikutnya. Atau apakah Anda siap dengan replik lisan hari ini? Yang mulia, kami memilih untuk menyampaikan duplik tertulis pada sidang berikutnya untuk menyusun argumen hukum yang lebih komprehensif, sekaligus menyiapkan bukti-bukti permulaan. Kami mohon waktu 1 minggu, Yang Mulia. Baik, sidang ditunda 1 minggu. Sidang lanjutan perkara nomor 123 kembali dibuka. Agenda hari ini adalah mendengarkan duplik dari tergugat atas replik penggugat. Kuasa hukum tergugat, apakah Anda siap dengan jawaban Anda? Siap, Yang Mulia. Hal duplik tergugat terhadap replik penggugat dalam perkara prestasi. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata nomor 16 garing PDT-G garing 2024 garing PN BGR pada Pengadilan Negeri Bogor di Bogor. Terdengar hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Roy Sinurat SH, advokat dan konsultan hukum pada kantor Roy Sinurat SH, dan rekan yang beralamat di Jalan Insinyur H. Juanda nomor 10 Kelurahan Pebaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2025 bermaterai cukup. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Saudara Budi yang beralamat di Jalan Tegar Beriman nomor 8 Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.
selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan duplik terhadap replik yang diajukan oleh Tuan Andi atau penggugat dalam perkara perdata nomor 10/PDTG/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 sebagaimana dalam dalil-dalil yang terurai di bawah ini. Yang pertama, dalam eksepsi, tergugat tetap pada eksepsi yang telah disampaikan dalam jawaban tergugat dari jawaban sebelumnya dan menolak dalil-dalil penggugat dalam repliknya yang tidak menyentuh substansi eksepsi. Yang kedua, dalam pokok perkara. Yang pertama, menolak dalil penggugat secara umum. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam repliknya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh tergugat. Yang kedua, mengenai fakta perjanjian, tergugat mengakui adanya perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023, harga dan mekanismenya sebagai tertuang dalam replik penggugat. Namun, tergugat menolak penafsiran sepihak penggugat mengenai uang prestasi mutlak yang dituduhkan. Yang ketiga, mengenai alasan keterlambatan dan somasi. Penggugat dan repliknya menyatakan bahwa alasan tergugat belum mendapatkan pinjaman bank adalah risiko dan kelalaian tergugat. Tergugat membantah hal tersebut. Keterlambatan pembayaran tahap kedua terjadi karena adanya situasi di luar kendali tergugat terkait proses pencairan pinjaman bank yang makan waktu lebih lama dari perkiraan. Hal ini merupakan kesulitan finansial sementara, bukan niat buruk untuk tidak membayar. Yang kedua, tergugat mengakui telah menerima somasi sebanyak 2 kali, namun somasi tersebut telah ditanggapi secara lisan atau tertulis oleh tergugat dengan meminta waktu tambahan yang wajar untuk melunasi kewajiban, menunjukkan adanya itikat baik dari tergugat. Yang keempat, mengenai kerugian penggugat. Yang pertama, tergugat membantah dalil penggugat dalam repliknya yang menyatakan penderita kerugian karena tanah ini tidak bisa dijual ke pihak lain. Perjanjian jual beli yang sah mengikat kedua belah pihak sehingga wajar jika penggugat tidak dapat menjual objek sengketa kepada pihak ketiga selama perjanjian berlangsung. Dalil kerugian ini sangat prematur dan tidak berdasar hukum. Yang kedua, terkait kerugian material berbunga atau berpotensi keuntungan. Hal tersebut harus dibuktikan secara rinci di persidangan. Tergugat berpendapat kerugian yang dialami penggugat tidak sebesar yang didalilkan. Yang kelima, mengenai itikat baik tergugat. Tergugat menegaskan dalam replik ini bahwa dirinya memiliki itikat baik untuk menyelesaikan transaksi jual beli tersebut. Permohonan waktu tambahan adalah bentuk solusi, bukan penolakan kewajiban. Tergugat siap melunasi pembayaran jika diberikan kesempatan yang wajar. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan hormat tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor untuk berkenan untuk menjatuhkan putusan berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya ditolak untuk seluruhnya. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. 3. Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, pertama, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang kedua, menyatakan tergugat tidak dalam keadaan prestasi karena adanya itikat baik dan upaya penyelesaian yang telah dilakukan. Yang ketiga, menyatakan perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat tetap berlaku dan mengikat. 4. Menghukum penggugat untuk menunda tuntutannya dan memberikan waktu tambahan yang wajar kepada tergugat untuk melunasi sisa pembayaran. Yang kelima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang saya diadilnya. Terima kasih. Baik, sidang kita tutup dan akan kita lanjutkan ke sidang berikutnya. Pembuktian dari pihak penggugat. Baik, agenda hari ini adalah pembuktian dari pihak penggugat. Kuasa hukum penggugat, apakah Anda siap dengan alat bukti Anda?
Siap Yang Mulia, kami akan mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi. Silakan tunjukkan bukti suratnya. Kami mengajukan yang pertama P1 perjanjian jual beli tanah 15 Januari 2023. Yang kedua P2 surat somasi pertama tanggal 15 Mei 2023. Yang ketiga surat somasi 2 tanggal 1 Juni 2023. Yang keempat sertifikat hak milik tanah objek sengketa. Asli P1 ini cocok dengan fotokopinya. Kami terima sebagai bukti. Silakan serahkan salinannya kepada pihak tergugat. Selanjutnya, silakan hadirkan saksi Anda. Kami hadirkan saksi pertama, Bapak Kautsar, yang merupakan notaris yang mengurus perjanjian. Kuasa hukum penggugat, silakan ajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia, saudara saksi. Anda disumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah Anda benar yang membuat dan menyaksikan penandatanganan perjanjian jual beli antara Tuan Andi dan Tuan Budi pada tanggal 15 Januari 2023? Benar, Bapak Ibu kuasa hukum. Apakah saudara saksi mengetahui substansi perjanjian tersebut, khususnya mengenai klausul pembayaran tahap kedua yang harus lunas dalam 3 bulan? Tahu, kami telah bacakan klausul tersebut dengan jelas di hadapan kedua belah pihak, dan mereka sepakat serta membubuhkan tanda tangan. Cukup Yang Mulia. Baik, keterangan saksi cukup, terima kasih. Saksi, silakan kembali ke tempat semula. Karena waktu sidang hari ini telah habis, sidang akan dilanjutkan pada 21 November 2024 dengan agenda surat kesimpulan. Sidang ditutup. Baik, sidang kembali dibuka. Agenda hari ini adalah kesimpulan dari pihak penggugat. Kuasa hukum penggugat, apakah Anda siap? Siap Yang Mulia. Hal kesimpulan penggugat dalam perkara perdata wan prestasi jual beli tanah kepada Yang Terhormat Majelis Hakim meriksa perkara perdata nomor 21 garing PDT.G garing 2024 garing PN BGR pada Pengadilan Negeri Bogor di Bogor. Yang pertama, fakta hukum yang terungkap di peradilan. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter kubik di Kecamatan Cisarua Bogor dengan harga yang disepakati 1 miliar. Perjanjian tersebut sah menurut hukum. Yang kedua, bahwa tergugat telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 300 juta pada saat penandatangan perjanjian. Yang ketiga, bahwa sesuai kesepakatan dalam perjanjian, pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta wajib dilunasi paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan, yaitu sekitar tanggal 15 April 2023, bahwa hingga batas waktu yang ditentukan, dan bahkan hingga 6 bulan setelah perjanjian, tergugat tidak melunasi sisa pembayaran. 5. Bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi kepada tergugat namun tidak diindahkan. Yang keenam, bahwa alasan tergugat yang menyatakan belum mendapatkan pinjaman dari bank adalah meminta waktu tambahan bukanlah alasan pembenar untuk tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Yang ketujuh, bahwa akibat perbuatan tergugat, penggugat mengalami kerugian antara lain tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain dan potensi kerugian finansial lainnya. 2. Analisis hukum dan pembuktian. Yang pertama, unsur wan prestasi. Pasal 1238 KUHP Perdata menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai baik dengan surat perintah atau somasi atau karena perikatan itu sendiri. Dalam kasus ini tergugat nyata-nyata telah lalai atau cedera janji atau wan prestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya membayar sisa harga tanah sesuai waktu yang disepakati. Kelalaian ini diperkuat dengan adanya 2 surat somasi yang tidak direspon sebagaimana mestinya. 2. Keabsahan perjanjian. Perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat memenuhi syarat sah perjanjian sesuai pasal 1320 KUHP Perdata, yaitu adanya kesepakatan kecakapan objek tertentu dan kausa yang halal. Perjanjian ini mengikat para pihak sebagai undang-undang atau pasal 1338 KUHP Perdata. Yang ketiga, hak penggugat berdasarkan pasal 143 KUHP Perdata akibat wan prestasi, penggugat
berhak menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi atau pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi. Kerugian penggugat meliputi kerugian nyata atau tanah tidak terjual dan bunga yang mungkin timbul. 3. Kesimpulan dan permohonan. Berdasarkan fakta hukum dan analisis hukum di atas, kami menyimpulkan yang pertama, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tergugat Tuan Budi telah melakukan prestasi atau cedera janji terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Yang kedua, dari dalil gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya melalui alat bukti surat dan keterangan saksi di persidangan. 3. Oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan sah perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat tanggal 15 Januari 2023. Yang keempat, menyatakan tergugat telah melakukan prestasi. Yang kelima, menghukum tergugat melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta secara sekaligus dan seketika atau setidak-tidaknya menyatakan perjanjian batal dengan segala konsekuensi hukumnya. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang ditimbulkan. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian kesimpulan yang kami sampaikan. Atas perhatian majelis kami ucapkan terima kasih. Baik, karena waktu sidang hari ini telah habis, sidang akan dilanjutkan pada tanggal 28 November 2024 dengan agenda surat kesimpulan. Sidang ditutup. Agenda hari ini adalah simpulan dari pihak penggugat. Kuasa hukum penggugat, apakah Anda siap? Siap, Yang Mulia. Surat simpulan pihak penggugat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata nomor 28/PDTG/2024/PNPGR. Duduk perkara singkat. Yang pertama, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter kubik sebesar 1 miliar. Yang kedua, bahwa pembayaran disepakati dalam 2 tahap. Yang pertama, 300 juta saat penandatanganan. Yang kedua, 700 juta paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Yang ketiga, bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban pelunasan pembayaran hingga batas waktu yang disepakati. Analisis fakta dan hukum adanya perjanjian yang sah. Yang kedua, terjadinya prestasi. Yang ketiga, adanya somasi. Yang keempat, kerugian di pihak penggugat. Yang kelima, ketidakalasan tergugat. Kesimpulan dan tuntutan. Berdasarkan fakta dan analisis hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa tergugat telah melakukan prestasi atau cedera janji yang merugikan penggugat. Maka dari itu, majelis hakim yang terhormat untuk memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut: menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan prestasi. Yang ketiga, menghukum tergugat. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan imaterial. Yang kelima, menyatakan perjanjian batal demi hukum apabila tergugat tetap tidak melunasi kewajibannya. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Demikian surat simpulan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih.